Dan ikan itu memang harus dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Dan bagian paling enak dari ikan adalah kepalanya. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Anda berupaya untuk membela dia sambil menjadi devil's advocate saya, advocatus diaboli. Tahu artinya? Advocatus diaboli. Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ngomong aja. Saya kebetulan lawyer papan atas. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo silakan. Ngomong aja. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang economic analysis of law. Jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit. Dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Wow. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi, membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak udah nggak bisa kata-kata lagi guys. Itu adalah hal yang paling udah nggak bisa ngomong lagi ya guys ya, kalau kita mendengar atau mengetahui kejadian-kejadian kayak gitu guys ya, masih terjadi gitu di negara kita. Gregetan. Apa sih yang ada di otak mereka itu apa gitu ya? Coba nggak lihat ke bawah gitu ya. Jangan cuma datang ke rakyatnya kalau mereka ada maunya ya guys ya. Kalau misalnya apa yang mereka inginkan udah dapat mah, aduh, lupa kayaknya mereka sama rakyat-rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu bahagia ya. Saya doakan semoga hidup kalian selalu berkah dan bermanfaat. Oke guys, mendingan kita lanjut keseruan kita ya, menonton orang yang selalu dikagumi oleh masyarakat Indonesia ya. Kebanyakan, mungkin ada beberapa ya yang tidak suka sama beliau. Tapi saya mah yakin ya banyak sekali orang Indonesia yang mengagumi beliau ya, atas statement-statement beliau. Oke, mendingan kita nggak usah lama-lama lagi. Kita tonton aja beberapa cuplikan video beliau saat berceramah di beberapa acara ya guys ya. Langsung aja kita tonton videonya bareng-bareng. Mangga. Saya lanjut. Ya Anda saya tahu orang Makassar. Saya orang Manado. Kita disatukan oleh laut yang sama. Dan kita makan ikan yang sama. Dan ikan itu memang harus dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Mantep lah. Mantap sekali beberapa ini. Wah, banyak sekali penontonnya guys. Dan bagian paling enak dari ikan adalah kepalanya. Betul sekali Bung. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Aduh, ini video lucu sekali. Walaupun cuman potongannya aja, tapi ini wah, gimana kalau kita lihat video panjangnya guys ya. Udah guys, kita lanjut ke video berikutnya. Coba kita lihat bagaimana palsunya watak pemimpin kita tuh. Kemarin Ibu Mega datang karena diundang oleh Jokowi. Sebelumnya Ibu Mega katakan, Pak Jokowi Anda selesai, Anda petugas partai, ada pengganti Anda, petugas partai baru namanya Ganjar. Sekarang Ibu Mega dipanggil oleh petugas partai. Di mana hierarki etisnya juga? Kan Jokowi sebagai petugas partai memanggil ketua umumnya untuk datang ngobrol dengan komplotan yang kita sebut koalisi itu. Dari segi itu, etik itu udah nggak ada. Jadi kalau kita ucapkan dengan cara yang lebih jujur, apa yang terjadi hari ini?
Tukar tambah kuantitatif. Bukan prosedur kualitatif untuk menghasilkan demokrasi itu. Dari awal misalnya Sandi ditawarkan jadi wakil presiden Ganjar, mesti diusir oleh PDIP itu. Itu kapitalis. Sementara PDIP adalah sosialis itu. Bagaimana? Dikawinkan paksa pun nggak mungkin itu. Demi alasan apa? Pragmatisme. Pasti asal pragmatisme. Jokowi udah di ujung masa jabatannya, masih mau jadi kingmaker. Demi apa pertanyaannya? Iya, demi apa sih sebenarnya Pak Jokowi? Raja itu diasuh oleh ide. Sekarang kita tanya, kalau Jokowi jadi kingmaker, idenya apa? Terhadap siapa idenya? Wong kingnya aja udah dibajak oleh PDIP, kok bagaimana mau jadi kingmaker? Sama halnya dengan PDIP, mau jadi kingmaker terhadap Ganjar. Lo kingmaker itu dia rampok dari tempat Jokowi, bukan dia asuh dari bawah. Saya mengucapkan itu dalam fasilitas normativity of politics, bukan deskriptif, tapi yang normatifnya apa, yang preskriptifnya apa itu. Kita membayangkan ada king yang akan dihasilkan oleh kingmaker hari ini. Tidak ada kingmaker, yang ada adalah makelar. Ibu Mega makelar, Jokowi makelar. Wow. Karena percaya demi apa itu? Bagi Jokowi tentu demi dinastinya, demi oligarkinya, bukan demi si itu king. tuh. Wannabe. Demikian juga Ibu Mega, demi apa? Kalau demi Soekarnoisme, demi ide Soekarno, mesti batalkan seluruh peluang agen-agen kapitalis masuk di PDIP. Logiknya begitu. Jadi apa yang terjadi pada bangsa ini itu sama seperti menunggu ketidakpastian atau waiting for Godot yang ditulis oleh Samuel Beckett tentang absurditas, tentang usefulness itu. Jadi kita menunggu apa sebetulnya? Sementara KPU sendiri nggak ngerti ini prosesnya apa tuh. Nanti September, lalu sementara ini ngapain coba? Undang aja semuanya. Prabowo di sini segala macam, debat aja di situ. Supaya kita nggak menunggu Godot gitu. Nah, bagian ini yang saya mau ucapkan, karena bukan karena kejengkelan, tapi kalau kita masuk pada etika politik, dalil-dalil ini harusnya diucapkan dari awal. Jadi bukan headline kita kan, ya Ganjar elektabilitas sekian, Prabowo, Anies segala macam. Apa poinnya di situ? Benar sekali, Bang. Oh, dengan mudah margin of error bisa ditaruh pada seseorang. Bisa Tunggu aja sampai 2 hari sebelum 10 September 10 Oktober mendarat di KPU dengan ide kosong. Karena KPU sendiri nggak mengasuh momentum ini untuk jadi perdebatan nilai, perdebatan ideologi, perdebatan konseptual. Nggak ada. Itu yang paling jadi pentingnya. Apa fungsi KPU? Ya panitia doang. Dia tidak melakukan fungsi dasar yang harusnya dilakukan untuk jadi democratic educator, public educator. Kayak ILC ambil alih itu akhirnya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak dari awal memutuskan arah demokrasi, maka yang akan terjadi kingmaker ini adalah percaloan politik. Para kingmaker ini sekali lagi segera jadi makelar. Hasil dari tukar tambah makelar adalah pemimpin yang mediocre. Makasih. Mantapnya kalau Bung Rocky ngomong ya guys ya. Sampai diam semua tuh tamu-tamu undangan yang ada di ILC. Waduh. Bang Adrian diem, terus Bang siapa itulah pokoknya politisi-politisi semuanya dengan husuknya gitu ya mendengarkan ceramah Bung Rocky yang super mantap. Kalau menurut saya malah gak ada orang yang bisa ngomong kayak gitu. Kalau menurut saya mah saya juga pokoknya mah seharusnya mah KPU itu tuh nanya Pak Rocky dulu ya guys ya. Ini sebenarnya seharusnya kayak gimana sih? Kita kalau misalnya mau pemilu nih bagusnya tanya dulu dong sama pengamat-pengamat sama sama bukan politisi sih, sama ilmuwan lah, sama orang-orang pintar yang ada di Indonesia kan banyak ya sebenarnya. Jangan nanyanya sama politikus juga ya, susah kalau nanya sama politikus mah. Pasti dikasih idenya itu yang menguntungkan beliau-beliaunya sendiri. Itu beda kalau misalnya nanyanya pada orang-orang yang kapabilitasnya seperti Bung Rocky ini. Banyak juga teman-teman Bung Rocky yang lain yang pinter, yang berdedikasi tinggi untuk memajukan negara ini.
kenapa sih susah banget gitu KPU atau pemerintah itu? Cobalah nanya dulu sama orang-orang pintar kayak mereka. Jangan asal maju aja, nggak dipikirin efeknya kayak gimana, minusnya seberapa gede, plusnya seberapa gede, banding-banding dulu. Nah nanti kalau misalnya udah dapat yang paling bagus, ya kalau dibilang sempurnanya mah gak bakalan ada ya, minimal lah plusnya lebih gede gitu dari minusnya. Nah itu yang diambil keputusannya kayak gitu. Kacau ini mah. KPU udah main putus-putusin aja, nggak nanya-nanya dulu gitu kayaknya ya. Mungkin itu aja video kita hari ini. Jangan lupa video saya di like gitu ya, di share boleh lah. Dan jangan lupa channel saya di subscribe ya, biar channel saya berkembang lebih pesat. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.